itu akhirnya bisa bunyi. Selang beberapa hari digantang juara 1 dan sempat laku. Ya saya pengennya sih kayak ilmu itu dibagi-bagi, nggak apa-apa, maksudnya biar semua nggak pusing lah kayak gitu itu. Nama saya David Farel, saya owner Farelia Chef. Kediaman saya ada di Salatiga, Jawa Tengah. Di Maps ada Farelia Chef. Saya bermain cak ijo sejak tahun 98. Kalau ditanya perihal kenapa Fareli suka cak ijo, itu relatif. Kalau saya sendiri pribadi suka waktu tarung dari gaya, jam trok, kiper, sama pembawaan lagu. Kalau bermain cak ijo itu sudah mulai tahun 2000-an, sudah mulai turun di lomba juga. Kenapa saya milih turun di perlombaan untuk cak ijo? Karena menurut saya cak ijo itu banyak tantangannya, dan untuk settingan itu saya juga harus otak-atik, nggak bisa sama terus. Kalau ditanya perihal tentang mudah atau susah pelihara cak ijo itu ya relatif ya. Kalau saya saat ini sudah bilang mudah, tapi kalau dulu-dulunya memang susah. Untuk pola dan rawatan yang saya terapkan di Farelia Chef ini, rawatan yang penting rutin, konsisten. Yang satu itu. Kedua, kalau pelatihan kita bawa aja di tempat gantangan, sambil latihan, sambil kumpul teman, sambil cari settingan juga. Kalau ada berapa banyak di Farelia Chef, dulu ada 49 ekor, tapi karena permintaan pasar banyak ya, jadi kita perjualbelikan. Saat ini tinggal di tempat saya tinggal 12 ekor, tempat Mas Vino itu admin saya ada 10 ekor. Itu juga sudah diperjualbelikan, jadi udah banyak yang keluar, tapi kita ada yang masuk juga. Kalau materi, pemilihan materi, kalau cak ijo di tempat saya itu di Farelia Chef itu nggak lihat KTP, body gitu, nggak. Yang penting materinya, pembawaan lagu panjang-panjang, misal kayak roll tembak, terus ditunjang dengan volume di atas rata-rata. Kalau masalah dan kendala itu rata-rata kayak seperti waktu saya live TikTok itu ya, kita bagi pengalaman. Itu banyak yang tanya permasalahan cak ijo itu sebenarnya cuman didis, over birahi, nggak mau bongkar materi. Kalau over birahi itu saya racik-racik sendiri, akhirnya ketemu serbuk saya itu yang kasih nama serbuk batosai. Itu untuk mengatasi over birahi, serak, macet, terus nggak mau bongkar materi itu bisa. Tapi kalau masalah didis itu masalah faktor mandi jemur, seperti mandinya jangan terlalu dekat jam gantang, jemurnya jangan terlalu lama kena sinar matahari. Itu kalau pengalaman saya. Untuk masalah serbuk batosai sendiri, permintaan pasar bagus sih, dan banyak yang cocok. Kalau terkendala 1-2 orang itu biasa. Tapi kalau selama ini sekitar 1 bulan lebih dikit lah, permintaannya meningkat drastis karena banyak yang cocok. Kalau untuk mengatasi permintaan pasar seperti serbuk dan burung sendiri, burung cak ijo ya, saat ini saya ada admin saya, ada perawat juga, itu Mas Vino dan Mas Fahri. Jadi karena meningkatnya permintaan serbuk bikinan saya, serbuk batosai itu, saya jarang ada di gantangan karena saya
fokus untuk meracik serbuk itu, jadi yang berangkat ke gantangan Mas Vino sama Mas Fahri, dan saya ngolah serbuk serta moles cak ijo yang ada di rumah. Kalau target khusus sih ada ya, saya inginnya pemain-pemain cak ijo itu merasakan kasta cak ijo di gantangan di dunia perburungan itu naik. Jadi untuk harga juga bisa melejit seperti burung-burung lain. Terus yang tampil burung-burung mewah seperti di lapangan, semua burung bongkar materi itu target saya. Hal unik itu apa aja ya? Kayak seperti di Semarang itu ada, ketika saya live TikTok itu dia tanya permasalahan cak ijo birahi sampai nggak bunyi 2 hari. Itu akhirnya datang ke sini bersama istrinya, dibawa sini karena dia sudah angkat tangan. Di sini saya kasih jangkrik yang sudah saya olesin serbuk, itu akhirnya bisa bunyi. Selang beberapa hari digantang juara 1 dan sempat laku. Ya saya pengennya sih kayak ilmu itu dibagi-bagi, nggak apa-apa. Maksudnya biar semua nggak pusing lah kayak gitu. Itu setting cak ijo, terus kendala-kendala cak ijo itu nggak pada bingung. Untuk burung selain cak ijo itu di sini yang banyak ada burung kenari. Kenari cak ijo itu banyak, cuman memang sekarang ini kayak burung kenari memang saya jual rugi semua. Mau nyisain beberapa untuk cangkingan, misal kita luar kota cangkingan itu nyisain beberapa, yang lainnya mau kita jual rugi. Kalau dibilang vakum sih enggak ya, kalau dibilang vakum enggak sebenarnya, tapi kita memang fokusnya di ocehan, terutama di cak ijo. Cak ijo kita fokusnya di cak ijo, makanya kita mau jual rugi. Kalau vakum enggak, karena kita masih ternak. Materi seri itu ada S1 YS, YS, Rasmi, terus S1 Rasmi, hibrid, standar kecil itu ada semua. Kalau materinya kita ada yang durasi juga, durasi, tapi ada juga yang durasi standar lah sekitar 20-25, tapi buka tutup rapet itu ada. Ini salah satu contoh ya, saya kasih salah satu contoh kenari yang saya mau jual, yang mau jual rugi. Saya beli dulu 5 juta. Ini kalau ada yang mau 2,5 juta silahkan diambil. Monggo Mas Fahri, tolong diambilin Mas Fahri. Ini serinya hibrid. Ini serinya hibrid, standar kecil, prestasi juga ini. Yang seperti saya bilang, jadi durasi nggak panjang-panjang banget, paling sekitar 20-25, tapi burung gampang bunyi dan juga buka tutup rapat. Prestasi juga pastinya, untuk volume juga masuk. Prestasinya banyak ini, kalau untuk masalah prestasi itu banyak. Seperti kemarin di battle COC Salatiga itu juga prestasi, cuman waktu itu kan tos 345 itu kalah tos terakhir. Kalau ditanya kenapa Fareli ingin menjual rugi kenari, karena saya ingin fokus di cak ijo. Seperti permintaan pasar burung cak ijo dan serbuk batu saya bikinan saya itu kan banyak banget, meningkat drastis. Makanya saya ingin fokus untuk kenari, ingin saya kurangin dari beberapa puluh ekor itu, ingin saya kurangin. Karena saya juga sudah merasakan pernah juara 1 Piala Raja, walaupun tingkat murah, tapi sudah pernah merasakan dunia kenari. Jadi yang belum pernah itu saya cak ijo, juara 1 di Piala Raja. Makanya saya ingin fokus di cak ijo, siapa tahu tahun ini bisa juara di Piala Raja. Kalau berapa ekornya, kemungkinan masih ada sekitar 20-an, 25 lah yang mau saya lego rugi. Itu ada sekitar 20-25an dari berbagai seri ya. Ditanya prestasi, ada yang prestasi, ada juga yang bahan. Jadi
nggak semuanya prestasi, karena kita juga waktu itu ngambil bahan juga ya, ngambil bahan dari PAUD. Untuk posturnya yang pasti menggiurkan. Untuk yang dibilang seni keindahan itu ada seni dan keindahannya juga, itu masih bahan. Mulai kalau harga mulai 1,5 juta itu sudah ada, 1,5 juta sampai ya nggak sampai di bawah 5 lah, di bawah 5 itu. Masalah nih, ora, jadi kan, harus di posisi.